Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim dimana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diberikan ketenangan, ketentraman dalam curahan rahmat, berkah serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya sedikit tertarik ingin ikut mengomentari, ngobrol tentang berita yang lagi sedang ramai dari seorang sosok tokoh bangsa yang sangat cerdas dan sangat pandai bicaranya, yang memiliki idealis yang sangat tinggi, ahli politik dan filsafat yang mulia, yang terhormat sang guru Bapak Rocky Gerung. Saya sangat simpatik, kagum dengan kecerdasan beliau, dengan keberanian beliau, dengan kelihan beliau dalam berdebat, di dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang baik di dalam dunia politik, dalam berbangsa dan bernegara yang saat ini sedang dalam gugatan. Adapun yang menarik buat saya adalah bukan soal kecerdasannya dalam dunia politik atau ketajamannya mengkritik atau bicaranya, walaupun itu juga sangat menarik, tapi yang paling menarik adalah apa sih yang menyebabkan Tuan Rocky Gerung ini begitu cerdas dan pandai bicara. Ini yang menarik buat saya. Saya coba merenungkan, dan ternyata adalah menurut pandangan saya, sosok Rocky Gerung ini menjadi orang yang begitu cerdas dan pandai bicara bukan karena otak dan lidahnya ternyata. Menurut pandangan saya sebagai seorang spiritual, karena saya nggak ahli politik, nggak ahli tata negara ataupun pemerintahan, tapi menurut saya lebih fokus kepada bidang spiritual, dan menurut saya adalah dia itu cerdas, dia itu pandai bicara bukan karena otak dan lidahnya, tapi karena jiwanya yang hebat. Jadi bukan otak dan lisannya yang hebat, tapi jiwanya yang hebat. Jadi di dalam jiwanya itu tertanam jiwa-jiwa seorang pejuang, patriot, yang mendorong, melahirkan energi yang besar dalam dirinya hingga membangkitkan kecerdasan dalam otaknya dan kelihan dalam lidahnya. Karena banyak orang-orang cerdas, bahkan juga mungkin lebih cerdas dari beliau, banyak orang yang pandai bicara, bahkan lebih pandai dari beliau, tapi sedikit orang yang memiliki jiwa seperti beliau, yang memiliki jiwa patriot, jiwa yang penuh peduli dengan keadaan negeri dan bangsa ini atau rakyat ini. Inilah yang mendorong beliau menjadi orang yang sangat-sangat cerdas dan sangat pandai bicara, karena beliau didorong oleh semangat, jiwa, kepedulian dan perjuangannya kepada nasib dan bangsa ini, yang menurut saya ada benarnya juga. Karena kalau kita lihat kondisi negeri kita saat ini, dari zaman merdeka kita hanya punya utang 6 triliun, kemudian sampailah di zaman Soeharto yang tidak sampai kepada 1.000 triliun, kemudian zaman SBY yang tidak sampai kepada 3 triliun, sekarang sudah 7.000 triliun lebih. Astagfirullah. Jadi ada benarnya juga. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi walaupun saya bukan seorang politik, seorang ahli negara, tapi tertarik juga dengan keadaan bangsa ini, dan ya, ini juga menjadi sebuah masalah di kemudian hari buat anak dan cucu kita. Ya, sedikit-sedikit jadi tertarik, terpanggil juga dengan Mr. Tuan Guru Rocky Gerung yang sangat-sangat piawai. Jadi intinya adalah dia punya kecerdasan dalam jiwanya.
Apa yang menyebabkan jiwanya cerdas? Mungkin masa lalunya banyak menghadapi tekanan-tekanan kehidupan atau tekanan-tekanan realita, sebagaimana yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir dalam keadaan banyak tekanan, tapi rupanya di dalam jiwa beliau lahirlah darah-darah pejuang, darah-darah orang-orang yang memiliki kualitas, sehingga akhirnya beliau terus berusaha memohon petunjuk, hingga akhirnya dia menjadi orang yang cerdas di dalam berpikir dan orang yang piawai di dalam berdakwah. Setelah hasil beliau mendapatkan kecerdasan atau pencerahan di dalam jiwanya, di dalam spiritualnya, dengan turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun dia seorang yang umi artinya orang yang memiliki latar belakang disiplin pendidikan yang sangat-sangat rendah, tapi mampu bangkit menjadi orang yang cerdas, orang yang pandai, tidak menjadi orang yang terbelakang, yang bodoh, yang sering dipakai oleh Tuhan Mister Rocky Gerung dengan istilah dungu. Saya sangat tertarik. Beliau orang yang mengabaikan atau orang yang tidak terlalu mengagung-agungkan gelar. Walaupun itu gelar juga perlu, tetapi yang paling perlu adalah kualitasnya, bukan gelarnya. Dan beliau buktikan, beliau tidak ambil itu gelar, tapi beliau tingkatkan kualitasnya. Walaupun beliau tidak memiliki banyak gelar, tetapi beliau mampu menjadi orang yang berfungsi melebihi daripada orang-orang yang memiliki gelar yang banyak, yang bereret di depan namanya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah hikmah atau pelajaran yang baik buat kita. Walaupun Tuan Mister Rocky Gerung bukanlah seorang muslim, tetapi banyak orang-orang yang dulunya bukan muslim ternyata banyak memberikan manfaat ke dalam kehidupan umat Islam dan umat manusia. Seperti contohnya sahabat, contohnya paman daripada Rasulullah, Abu Thalib. Nah, itu Abu Thalib seorang paman beliau yang tidak muslim, tapi beliau banyak jasa terhadap Islam, dan Rasulullah mendoakan kepada beliau agar beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga mendoakan Tuan Guru Mister Rocky Gerung mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau setidak-tidaknya tetap menjadi manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Semoga beliau tetap selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan keselamatan, dan tetap selalu berjuang untuk kepentingan rakyat atau negeri ini. Sedikit dari saya sebuah komentar ketertarikan dengan perjuangan beliau, karya beliau. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Dan sahabat-sahabat muslim semuanya, dan khususnya umat Islam, senantiasa mendapatkan curahan selalu, perlindungan, pengamanan, serta rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan negeri kita kembali menjadi negeri yang baik, negeri yang tidak banyak hutang. Dijauhkan dari negeri yang terjajah lantaran karena hutang. Itu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang damai, yang makmur dan sejahtera, gemah repah loh jinawi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab wa fa minkum walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.